الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang terhormat Ketua IPSI Kabupaten Kendal, yang kami hormati Guru Besar Silat Bambu Kuning, yang kami hormati Dewan Pendiri Silat Bambu Kuning, yang kami hormati Dewan Kehormatan Silat Bambu Kuning, yang kami hormati Ketua Umum Silat Bambu Kuning, yang kami hormati Pendekar Muda Silat Bambu Kuning. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan dan rapat kerja Silat Bambu Kuning periode 2022-2027 dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang kami hormati, langsung saja akan saya bacakan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan Pancadharma Silat Bambu Kuning, acara yang keempat pembacaan SK pelantikan, acara yang kelima pelantikan pengurus Silat Bambu Kuning periode 2022-2027. Acara yang keenam sambutan, dan acara yang ketujuh istirahat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara pada siang hari. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Saudari Ayu Syazina. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Tiga, berjiwa pendekar dan bermental juara. Empat, mengembangkan perguruan dengan kejujuran. Lima, memegang teguh rahasia perguruan. Pengesahan susunan pengurus Perguruan Pencak Silat Bambu Kuning Kabupaten Kendal masa bakti 2022-2027 menimbang: 1. Bahwa dengan telah tersusunnya pengurus Perguruan Silat Bambu Kuning Kendal, maka dipandang perlu untuk mengukuhkan susunan pengurus
masa bakti tahun 2022-2027. 2. Bahwa untuk tertib organisasi dan tertib administrasi perlu ditertibkan surat keputusan. Memperhatikan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sibaku. 2. Hasil keputusan musyawarah besar Sibaku tanggal 3 Juli 2022. 3. Surat dari Panitia Musyawarah Besar Pengurus Silat Bambu Kuning Kendal nomor 4 garing Panitia Mubes garing 7 garing 2022 tanggal 16 Juli 2022 perihal permohonan pengesahan dan pengukuhan pengurus perguruan silat Bambu Kuning Kendal masa bakti 2022-2027. Memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus lama perguruan silat Bambu Kuning masa bakti sebelumnya selama pemangku jabatan. Kedua, pengesahan susunan pengurus baru perguruan silat Bambu Kuning masa bakti 2022-2027 dengan tugas jabatan silat Bambu Kuning seperti terlampir. Ketiga, hal-hal yang belum tercantum dan atau ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan serta pembenahan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Kendal pada tanggal 2 Oktober 2022. Guru Besar Silat Bambu Kuning, Jenderal Arvin Asik. Surat keputusan Guru Besar nomor 01 SK Guru Besar garing 10 garing 2022. Hal pengesahan susunan pengurus perguruan pencaksilat Bambu Kuning Kabupaten Kendal masa bakti 2022-2027. Susunan pengurus perguruan silat Bambu Kuning Kendal periode 2022-2027. Ketua Umum Eti Nulia Safitri Eskom. Ketua Harian Mas Kuri SI. Wakil Ketua 1 Tri Mujianti SR. Wakil Ketua 2 Haji Nurul Ihsan. Wakil Ketua 3 Usman Cahyono. Sekretaris Muhammad Mujiat SPD. Bendahara Sutresno. Bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurus yang telah mendapatkan amanah pada yang hari ini mengatakan itu ikutilah kata-kata saya untuk bisa dimasukkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim. tidak ada zat Tidak ada zat yang kami minta yang kami minta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Pada hari ini saya selaku pengurus yang mendapatkan amanah dari perguruan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus perguruan silat bambu kuning yang bernuansa Islami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga kami dalam menjalankan amanah tidak menyalahi aturan dan prosedur sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Amin. Robbal alamin. Dilanjutkan dengan sama diawali dari ketua seksi, dilanjutkan dengan guru besar dan dewan kehormatan. Jalankan tugas. Yang kompeten. Selamat. LBN Bu. Yang baru saja dilakukan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Pada yang terhormat Ketua IPSI Kabupaten Kendal, Bapak Raden Muhammad Tomli Fatwa SHMH, yang saya muliakan Guru Besar Silat Bambu Kuning Romo Zainal Arifin, yang saya hormati Dewan Pendiri sekaligus Dewan Kehormatan Romo Mu'arfani SPD SIP, yang saya hormati Romo Nanang Supriyatna, yang saya hormati Romo Bambang Kristanto BSJSH, yang saya hormati Romo Sujati SD, yang saya hormati Romo Prihatin Bediogong, yang saya hormati pula para pendengar utama, yang saya hormati para pendengar muda Sibaku dan pengurus baru Sibaku 2022-2027. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara lancar tanpa kendala suatu apapun. Yang saya hormati Ketua Pengurus IPSI Kabupaten Kendal, yang saya hormati para pendekar kehormatan dan para pendekar muda serta segenap pengurus yang baru saja dilantik.
Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul bertatap muka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk dilantik sebagai pengurus perguruan silat Bambu Kuning periode 2022-2027. Atau saya hanya satu pesan: laksanakan tugas dan tanggung jawab saudara-saudari selaku pengurus perguruan silat Bambu Kuning yang tidak menyimpang dari aturan-aturan perguruan. Laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua, banyaklah berkoordinasi dengan para pendekar-pendekar yang lain, koordinasi dengan perguruan-perguruan yang lain, apalagi dengan pengurus IPSI Kabupaten Kendal, untuk memberikan suatu pandangan dan wawasan, menambah pengetahuan dan pengalaman baik di bidang organisasi maupun di bidang bina diri Kabupaten Kendal. Di samping itu, para pendekar yang kebetulan ditunjuk menjadi pengurus dan dilantik sebagai pengurus, satu, harus bisa memahami jiwa dan raga kami ini hanya berfokus pada perguruan silat Bambu Kuning. Jangan merasa ojo mongso bisa nanging bisa rumangsa. Senajan bisa ojo pamer. Janganlah menjadi adigang, adigung, adi. Ojo kejayaan asli pencaksilat tahun 55, perkembangan zaman sampai kejayaan tahun 63, tahun 65 G30 SPK, dan terus menerus sampai di pedesaan ini ada seni bela diri pencak silat. Wong do nanggap pencak silat. Dan yang terakhir, di dalam pengembangan pencaksilat di pedesaan-pedesaan, kampung-kampung, dan yang asli pencaksilat kampung ini menjadi pencaksilat olahraga, ini adalah saya. Dan dari tahun 71 saya sudah menjadi lomba SD Arjenan Semarang itu tahun 71. SD Solespel Kembangan Api-apian. Kemudian tahun 73 Solespel Pasangan Kabupaten, dan seterusnya. Akhirnya tahun 92 tahun Dakiru saya terakhir menjadi atlet Piala Ismail Cup di Pemalang. Saya sebagai manajer, tetapi kelas H Putra 0. Official Director Manager kelas H Putra 0 sudah saya ikut, sehingga saya ditegur oleh Pak Butoyo, Komisi Teknik IPSI Jawa Tengah, lagi-lagi kami over bertanding, maniak bertanding, sehingga apabila saya tidak undur diri sesuai dengan kelasnya, karena pada saat itu berat badannya kurang, saya terdiskriminasi. Akhirnya saya mundur
pada semifinal, laga juara perebutan juara 1-2, dan saya mundur menjadi juara 3. Karena saya untuk pendekar kehormatan bahwa pencaksilat ini gunanya untuk membangun badan supaya baik dan sehat jasmani dan rohani, sehingga mempunyai ilmu pantun. Semakin tua semakin bertambah ilmu, semakin menunduk. Jangan menjadi tong kosong berbunyi nyaring. Ini pesan saya. Kemudian saya titip amanah kepada pengurus periode 22-27, ciptakan selama 5 tahun, dibuat program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Buatlah atlet sebaik-baiknya, di samping menjaga nama baik perguruan silat Bambu Kuning, juga mengangkat nama baik IPSI Kabupaten Kendal. Saya yakin dan percaya tidak mungkin perguruan silat Bambu Kuning tidak bisa mencapai suatu tujuan apa yang saya sampaikan. Kalau memang program kerjanya benar-benar. Dan saya titip amanah jurus dasar perguruan silat Bambu Kuning sebagai gerak dasar yang perlu kita jaga kerahasiaan. Ini sangat penting sekali, karena gerak dasar ini yang membawa saya menjadi ranking 1 pelatih nasional tahun 87 yang dikirim dari PSGG, Persatuan Silat Guru-Guru, yang dikirim oleh YPLP PGI PGRI, YPLP PGRI Jawa Tengah. Maka dari itu tidak ada gerak dasar dari perguruan manapun yang memenuhi target yang lengkap seperti perguruan Bambu. Saat itu pernah saya prioritaskan di IPSI Jawa Tengah. Barang siapa yang bisa melakukan gerakan sejauh 20 meter dengan langkah pencak silat, mempunyai susunan koordinasi yang tidak sama, ini akan saya angkat menjadi prioritas pertama, ranking 1 pelatih Jawa Tengah saat saya sebagai narasumber IPSI Jawa Tengah. Ternyata tidak ada satupun yang bisa karena kekurangan langkah. Maka dari itu rahasia gerak dasar perguruan silat Bambu Kuning ini merupakan suatu unggulan dari silat Bambu Kuning. Dengan demikian, segenap pengurus perguruan silat Bambu Kuning untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengadakan suatu persaudaraan sesama pesilat, termasuk orang tuanya, mengadakan persaudaraan, pendekatan kepada perguruan yang lain, tidak saling bermusuhan. Kita tetap saudara, bersinergi dengan perguruan-perguruan lain demi mengangkat nama baik perguruan dan IPSI Kabupaten Kendal. Demikian saya yang bisa kami sampaikan. Untuk kesemangatan kita mohon izin supaya tidak ngantuk. Jelas ya? Bambu Kuning bangkit, Bambu Kuning tenang, Bambu Kuning jaya, jaya, jaya. Jelas? Bangkit, menang, dan jaya. Bambu Kuning, Bambu Kuning menang, Bambu Kuning jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Luar biasa sekali, Bapak. Yang terhormat Bapak kita semua, guru kita semua, pendiri sekaligus guru besar perguruan pencaksilat Bambu Kuning Kabupaten Kendal, Romo Zainul Arifin. Yang saya hormati Bapak kita, guru kita semua, sesepuh pengkap IPSI Kabupaten Kendal sekaligus pembina, Bapak Moh Arfani, juga senior saya, guru saya Pak Bambang, mohon izin. Ada Pak Mas Turi, ini pelatih, dulu saya sempat langsung kawruh sama beliau. Pak Adi juga di sini senior saya semua. Saya mau ngomong, Masya Allah itu. Nanti saya itu berdebar kencang karena di sini guru-guru saya semua. Mohon izin, minta maaf sebelumnya. Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Perguruan Pencaksilat Bambu Kuning, Bu Eti beserta jajaran, Bapak Ibu hadirin semua. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayahnya serta karunia-Nya sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri, mengikuti pelantikan Perguruan Silat Bambu Kuning Kabupaten Kendal ini dengan penuh hikmat. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sadari betul bahwa apa yang disampaikan Bu Eti tadi, pencak silat ini memang benar-benar warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai adiluhur. Kita wajib untuk berbangga terhadap pencak silat, terutama pencak silat yang asli dari Kabupaten Kendal, pencak silat Bambu Kuning. Kita sadari betul di dalam perkembangan pencak silat, pembinaannya itu butuh perjuangan, butuh waktu, bertahap, berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari usia dini hingga dewasa, mulai dari daerah hingga nasional, termasuk perkembangan perjalanan pengurusan IPSI Kabupaten Kendal yang mengalami dinamisasi yang luar biasa sekali antar waktu dari periode ke periode. Semua memiliki plus dan minus. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa IPSI Kabupaten Kendal periodisasi kemarin mengalami kemajuan yang luar biasa sekali dalam tata kelola organisasi dan administrasi. Karena apa? Karena di sini kemarin IPSI Kabupaten Kendal dipimpin oleh beliau Bapak Moh Arfani. Yang tadinya di periode dulu sebelum kepemimpinan beliau, saya merasakan bahwa mungkin bisa dikategorikan untuk tata kelola organisasi dan administrasi itu kurang begitu transparan. Akan tetapi kepemimpinan beliau ini sangat maju, sangat baik dan transparan. Saya juga di dalam kepengurusan IPSI Kabupaten Kendal, saya juga belajar banyak dari beliau. Betapa luar biasanya IPSI Kabupaten Kendal kemarin di dalam memperjuangkan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya mendengar secara langsung dari pendiri bahwa perjalanannya silat Bambu Kuning ini begitu luar biasa sekali di Kabupaten Kendal, mulai dari tahun 83 ya, Bapak. Itu ternyata sudah melahirkan banyak sekali pendekar-pendekar yang hebat, yang itu sudah berkontribusi besar terhadap pencak silat Kabupaten Kendal. Kita wajib untuk mengapresiasi silat Bambu Kuning ini. Saya secara pribadi, non saya dalam hati, sangat bangga sekali terhadap silat Bambu Kuning dan berharap ke depan silat Bambu Kuning ini bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Kendal tidak hanya di tingkat nasional, internasional. Tentunya segala sesuatu itu
berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh guru besar, yakni adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, sering bersilaturahim, karena itu nanti akan melahirkan sesuatu hal yang melahirkan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan beberapa agenda IPSI. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka pendek kita setelah pasca Muskap IPSI kemarin di gedung DPRD Kabupaten Kendal, pada tanggal 16 September kemarin telah terbit SK kepengurusan IPSI Kabupaten Kendal dari Pemprov Jateng. Dan besok insya Allah di awal bulan November itu akan ada penataran wasit unit tingkat daerah, di mana termasuk salah satu nanti yang akan mengakomodir, akan membimbing dan membina kita adalah Pak Adi. Ini juga termasuk senior suatu kebanggaan. Nanti di akhir November akan ada kejuaraan tingkat daerah antar pelajar, itu pemasalan dan prestasi yang di situ dibarengi dengan pelantikan kepengurusan pengkat IPSI periode 2020. Nah, di awal Desember nanti ada kegiatan prakerja atau kerja daerah yang disusul dengan prakorprov, dan ada beberapa kebijakan yang dimunculkan oleh pengkat IPSI Kabupaten Kendal yang harus kita sosialisasikan kepada semua perguruan yang ada di Kabupaten Kendal. Kemarin kita sudah mengundang beberapa ketua umum atau yang mewakili di aula kecamatan kali ini untuk menyampaikan. Yang pertama adalah kaitan dengan maklumat bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para atlet harus meningkat jam terbangnya. Artinya apa? Artinya di Kabupaten Kendal harus semakin banyak dan semakin marak kaitan dengan kegiatan kejuaraan baik bersifat internal, open maupun kedinasan. Nah, kemarin kami atas arahan Pak Arfan juga membuat sebuah formulasi, yaitu kaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan di internal, open, dan juga di kedinasan. Untuk internal kemarin sudah kita sampaikan, termasuk diantaranya bahwa perguruan itu di dalam meningkatkan SDM atletnya diperbolehkan untuk mengadakan kejuaraan-kejuaraan bersifat internal. Kalau open itu nanti bisa diadakan boleh gabungan perguruan, boleh klub. Maklumatnya sudah kita bagikan. Dan untuk kedinasan, untuk saat ini memang ada perubahan regulasi, di mana di tahun periodisasi kemarin itu mungkin untuk anggaran bisa langsung masuk ke cabur pencak silat, tapi untuk periodisasi ini tidak bisa, harus melewati lelang. Makanya mungkin itu sebuah koordinasi yang baik bagi pengurus IPSI untuk meningkatkan kualitas SDM dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga di samping merumuskan formula untuk kejuaraan, kita juga termasuk dari arahan Pak Arfan juga, yaitu bahwa tiap satu periode perlu diadakan verifikasi kelayakan. Jadi dari 14 perguruan yang terdaftar di kepengurusan IPSI Kabupaten Kendal itu kan ada yang notabene masih layak, sangat layak, dan sudah tidak layak untuk bergabung menjadi anggota IPSI Kabupaten Kendal. Nah, kemarin kita buat persyaratannya, di mana di dalam persyaratan itu mungkin ada beberapa perguruan yang dia masuk di dalam pengurusan besar IPSI pusat, dia menjadi anggota. Tapi ketika dia di Kabupaten Kendal tidak mendaftarkan diri dan juga tidak memenuhi verifikasi, maka dia tidak akan tergabung dalam keanggotaan IPSI. Karena apa? Untuk perguruan yang tergabung dalam keanggotaan IPSI, dia memiliki hak-hak. Salah satunya memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini kami pengurus IPSI yang baru berusaha di dalam setiap tahun ada beberapa anggaran yang kita bisa setipkan untuk pembinaan perguruan masing-masing daerah. Termasuk diantaranya yang bisa kemarin kita sondingkan adalah dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Pariwisata itu ada namanya program itu Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Ternyata wisata Kendal itu ada, kalau orang bilang itu wisata pilihan atau wisata khususnya, dan itu salah satunya adalah pencaksilat. Nanti dari Sibak juga bisa itu membuat Pokdarwis, kelompok sadar wisata kaitan dengan pencaksilat, SK-nya minimal dari desa.
dimasukkan ke dinas pariwisata. Asal itu ada, itu kalau tidak salah untuk periodisasi kemarin dapat anggaran per satu satu kelompok itu dapat anggaran 5 juta se-Kabupaten Kendal. Cuma memang yang baru bersonding di dinas pariwisata tahun kemarin baru dari satu perguruan, yakni mungkin SMP. Tapi kalau dari yang lain belum. Makanya kita mencoba agar di kepengurusan IPSI Kabupaten Kendal program apa saja yang bisa kita solusikan untuk meningkatkan kualitas perguruan, kita coba untuk kita masukkan di dalam tubuh IPSI. Yang kedua, adanya keterbukaan dan transparansi. Semua kegiatan IPSI selama masa 1 periode itu di awal sudah kita sampaikan secara terbuka. Jadi tidak ada bahasa dari perguruan manapun bahwa mereka merasa tidak komunikasi. Nah, ini termasuk salah satu langkah-langkah yang diajarkan oleh beliau Pak Armani di dalam memajukan pencaksilat Kabupaten Kendal. Mari kita sebagai anak-anak beliau hendaklah ke depan kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi contoh dan bisa mengikuti jejak langkah-langkah beliau. Dan kita doakan semoga beliau-beliau yang ada di depan ini selalu diberikan panjang umur, diberikan sehat, dan masih semangat di dalam membimbing kita. Yang terakhir, saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pelantikan perguruan silat Bambu Kuning. Semoga ke depan perguruan Bambu Kuning ini menjadi perguruan yang hebat, yang besar, dan menjadi perguruan yang jaya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam waktu dekat ini kepengurusan yang baru akan fokus kepada pembenahan internal terkait akomodir pelatih-pelatih untuk segera kami kembangkan, membuka pangkalan-pangkalan baru guna menciptakan atlet-atlet yang lebih baik dan berkualitas. Paling mendesak.